Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ihsan Adi. Baiklah, dalam video kali ini Ihsan Adi akan membuat tabel statistik menggunakan SPSS. Oke, membuat tabel statistik ini, kalau dahulu itu disajikan lewat buku-buku statistik dan mempunyai bentuk standar. Nah, kalau sekarang dengan bantuan komputer, seseorang dapat membuat sendiri berbagai macam tabel statistik yang diinginkan. Nah, kemudian berikut di dalam video ini akan kita lihat dan kita bahas juga pembuatan tabel statistik yang sering digunakan dan relevan pada penelitian statistik. Yang pertama itu tabel T, yang kedua itu tabel M, yang ketiga itu tabel chi-square, dan yang keempat itu tabel R. Jadi dalam video kali ini akan kita bahas keempat tabel ini. Nah, yang pertama itu membuat tabel T. Jadi di sini sudah ada contoh soalnya, itu buatlah tabel T dengan kriteria. Yang pertama itu tingkat signifikansinya, nilai alfanya adalah 5% dan 2%. Hal ini berarti tingkat kepercayaan adalah 95%. Nah, 95% ini dari 100% dikurang 5% tadi, tingkat signifikannya itu, dan 97,5% yaitu dapat dari 100% dikurang 0,25% dari tingkat signifikannya tadi. Nah, kemudian kriteria yang kedua itu derajat kebebasan atau DM-nya itu dari 1 sampai 5. Dari 1 sampai 15. Dari 1 sampai 15. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS di laptop saya. Oke. Jadi tingkat signifikannya itu 5% dan 2,5%, dan derajat kebebasannya atau DM-nya itu dari 1 sampai 15. Oke, kita akan langsung menginput data. Yang pertama itu kita ke kiri bagian bawahnya, bagian kiri di sebelah bawah. Oke. Sini ada data view dan variabel view. Silakan klik variabel view. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini di name-nya ini kita isikan atau kita ketik DM, kemudian tipe ini tetap. Nah, desimalnya kita ganti menjadi 0. Untuk label dan yang lainnya itu biarkan kosong, hanya yang ini kita ganti menjadi scale. Nah, oke. Kalau sudah selesai kita masukkan di variabel view, itu kita masuk ke data view sini. Nah, di bagian atas ini maka akan muncul DF-nya tadi. Nah, kemudian di sini kita lihat sudah ada variabel untuk variabel DM-nya di sini. Nah, tinggal kita tadi menggunakan derajat kebebasan atau DF-nya itu 1 sampai 15. Jadi kita masukkan 1 sampai 15. Nah, kalau ini sudah dimasukkan 1 sampai 15,
kita bisa langsung mengolah datanya. Kita akan membuat tabel T untuk tingkat signifikannya itu 5% terlebih dahulu. Karena yang akan kita buat nanti itu ada dua tingkat signifikannya, ada 5% dan ada 2,5%. Yang pertama ini kita buat dulu untuk yang 5%. Oke, kita langsung saja ke bagian atas ini. Di sini ada transform. Kita tinggal klik saja transform ini, klik. Kemudian klik compute. Nah, yang ini paling atas ini, klik. Nah, maka akan tampilannya keluar seperti ini. Nah, tampilannya akan keluar seperti ini. Di sini ada target variable, di sini ada numeric expression, dan ini df tadi, yang ini tadi. Yang pertama harus kita lakukan itu kita ke kolom target variable ini, kita ketik t kecil, kemudian underscore, kemudian angka 5. Nah, ingat di target variabel ini kita ketik t underscore 5 untuk numeric expressionnya itu kita ketik IDF huruf besar semua, dan titik t kecil, buka kurung, kemudian 0.95, df, kemudian tutup kurung. Nah, kalau ini sudah kita ketik di sini di numeric expression ini sudah kita ketik di kolomnya, kemudian kita langsung saja klik OK di sini. Nah, maka akan muncul di sini t underscore 5, t5. Ini tabel T dengan tingkat signifikansinya itu 5%. Nah, setelah kita membuat ini untuk tabel T dengan signifikansi 5%, lalu kita akan membuat yang kedua itu dengan tingkat signifikansinya 2,5%. Oke, kita langsung saja. Sama seperti yang tingkat signifikansi 5% tadi, kita ke atas ini, kita klik transform, kemudian kita klik compute ini, klik saya. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, yang di target variabelnya, kalau yang tadi kan 5, sekarang 2,5. Tinggal kita ketik saja 2.5. Ingat 2.5. Dengan pakai koma, tapi pakai titik. T underscore 2.5 di kolom tabel variabel. Untuk kolom yang numeric expressionnya ini, tadi kan itu idf titik t buka kurung 0.95, df. Nah, 0,95 ini kita ganti menjadi 0.975 karena itu 2,5%. Tingkat signifikansinya 2,5%. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini untuk tabel T dengan nilai signifikansinya 5%. Yang sebelah ini untuk tabel T dengan nilai signifikansinya 2,5%.
dengan derajat kebebasannya atau DF-nya itu 15, 1 sampai 15. Oke. Nah, kalau sudah muncul hasilnya seperti ini, kita tinggal save saja, kita tinggal simpan dengan cara di atas ini kita klik file, kemudian kita klik save as. Nah, di sini tinggal kita beri nama filenya. Di sini saya akan buat nama filenya tabel T. Kemudian tinggal klik save. Nah, oke. Itu membuat tabel T dengan nilai signifikansi 5% dan 2,5%. Nah, tadi itu cara membuat tabel T dengan tingkat signifikannya 5% dan 2,5% dengan derajat kebebasannya itu dari 1 sampai 15. Oke, sekarang kita lanjut membuat tabel F. Nah, di sini karena tabel F mempunyai 2 degree of freedom, yaitu DF1 yaitu numerator dan DF2-nya itu denominator. Sedangkan SPSS tidak dapat melakukan perhitungan 2 dimensi seperti Excel. Maka pembuatan tabel F dilakukan dengan DFI dibuat konstan. Nah, di sini sudah disiapkan contohnya untuk membuat tabel F tadi. Nah, di sini sebagai contoh, buatlah tabel F dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu kriterianya tingkat signifikannya itu atau alfanya itu 5%. Hal ini berarti tingkat kepercayaan adalah 95%. Yang mana itu dapat dari 100% dikurangi 5%. 5% ini. Kemudian DF1-nya itu adalah 1 dan 2. Kemudian DF2-nya itu 1 sampai 15. Oke, kita langsung saja ke SPSS. Nah, di sini kita sudah di aplikasi SPSS-nya. Jadi, kita langsung saja. Kita mulai memasukkan data di variabel view yang di bawah ini. Kita klik variabel view. Name-nya ini kita buat dengan mengetik df_2. Tipenya numeri, ininya tetap 8, ini kita ganti 0. Kemudian yang lainnya kita abaikan saja. Kemudian ini kita ganti dengan scale. Nah, kalau ini sudah kita masukkan seperti ini, kita langsung ke data view-nya. Kita klik data view. Ini di sini sudah ada. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik di sini. Kita isi angka 1 sampai 15 ke bawahnya. Nah, kalau sudah kita ketikkan angka 1 sampai 15, selanjutnya kita akan membuat tabel F untuk DF1-nya itu 1. Kan tadi di contoh soal kita tadi itu DF1-nya ada 1 dan 2. Nah, yang pertama itu kita buat untuk DF1-nya itu 1. Nah, kita ke atas ini, klik transform. Kemudian kita klik computer, ini yang paling atas. Nah,
akan muncul tampilan seperti ini. Untuk target variabel, di kolom target variabel sini kita ketikkan huruf F besar underscore df1 kemudian underscore 5. Nah, kemudian kita pindah ke tabel ke kolom numerik experience ini. Nah, di sini kita ketik saja IDM huruf besar semua, kemudian titik, kemudian M, buka kurung 0.95, koma 1, koma DM underscore 2, kemudian tutup kurung. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat ini diperhatikan jangan sampai salah titik koma underscore-nya. Kalau sudah semua, kita tinggal klik OK di sini paling bawah sini. Nah, maka di sini akan muncul tabel F untuk DF1-nya itu 1 dengan nilai signifikansinya atau alfanya itu 5%. Nah, kemudian kita akan membuat tabel F untuk DF1-nya itu adalah 2. Kita sama seperti tadi, kita ke bagian atas ini, kita klik transform, kemudian klik computer, ini yang paling atas, computer variable. Nah, untuk target variabelnya itu kita hapus saja dulu. Yang ini kita hapus juga. Nah, untuk di kolom target variabel itu kita ketik F besar underscore df2 underscore 5. Nah, kemudian di kolom numerik experience-nya ini kita ketik saja huruf besar IDF titik M buka kurung 0.95, 2, df underscore 2, kemudian tutup kurung. Nah, kalau ini sudah semua, ingat jangan sampai salah titik, koma, dan hurufnya. Kalau sudah dicek, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tabel F untuk DF2-nya itu untuk DF1-nya itu 2 dengan nilai signifikan 5%. Nah, jadi yang ini untuk DF1-nya 1, nilai signifikannya 5%. Ini untuk tabel F DF1-nya itu 2 dengan nilai signifikannya itu 5%. Nah, kalau sudah ada hasilnya seperti ini, kita tinggal simpan saja. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, itu tinggal klik file di sini, klik save as. Nah, kemudian di sini tinggal beri nama filenya. Di sini saya mau beri nama filenya itu tabel F. Tinggal klik save di sini. Nah, oke, itu cara membuat tabel N. Nah, sekarang kita akan membuat tabel chi-square. Kalau sebelumnya tadi sudah membuat tabel T, tabel F, sekarang tabel yang ketiga, tabel statistik yang ketiga itu tabel chi-square. Oke, di sini saya sudah menyiapkan contoh
untuk kasusnya itu buatlah tabel chi-square dan kriteria. Yang pertama itu ini tingkat signifikan alfanya itu 5% dan 10%. Hal ini berarti tingkat kepercayaan adalah 95%. Itu dapat dari 100% dikurang 5% ini tadi, dan 90% itu dapat dari 100% dikurangi 10% ini tadi. Nah, kemudian kriteria yang keduanya itu derajat kebebasan D atau DF 1 sampai 15. Nah, jadi derajat kebebasannya itu atau DF-nya itu dari 1 sampai 15. Oke, kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah, di sini itu untuk SPSS-nya sudah terbuka, muncul tampilan seperti ini. Oke, untuk membuat tabel chi-square, yang pertama itu kita ini buat datanya dulu, masukkan input datanya dulu. Di sini seperti biasa klik variabel view, masukkan di sini dulu. Kalau sudah, maka di sini di name ini kita ketik dm, type-nya itu tetapkan numeric, ini tetap pilih 8, dan di sini kita ganti 0. Kemudian yang lainnya tidak perlu dirubah, hanya yang ini kita ganti scale. Nah, oke, kalau sudah kita kembali lagi ke data view yang sebelah kiri bawah ini, klik saja. Kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal isikan datanya di layar. Tadi untuk nilai derajat kebebasannya itu dari 1 sampai 15. Jadi di sini kita ketik 1 sampai 15. Nah, kita ketik 1 sampai 15. Kalau sudah seperti ini, lalu yang harus kita lakukan itu kita mengolah data ini menjadi tabel chi-square dengan tingkat signifikan itu 5%. Jadi dengan cara kita ke atas ini klik transform, kemudian cari computer di sini di paling atas ini computer variable, klik saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, di sini ada kolom target variable dan kolom untuk numeric expression-nya. Nah, di kolom target variable ini kita ketik saja chi underscore itu 5. Kemudian di kolom numeric expression-nya kita ketik saya huruf besar IDM titik chi SQ, yaitu chi-square, buka kurung 0.95, df, tutup kurung. Ingat, harus diperhatikan huruf dan angkanya, dan titik komanya juga harus diperhatikan. Kalau sudah, tinggal klik OK di sini. Nah, setelah kita klik OK, maka di sini akan muncul untuk tabel chi-square-nya dengan nilai signifikan 5%. Nah, kemudian karena di contoh soal kita tadi untuk tingkat signifikannya tadi itu ada 2,
Yang pertama 5%, yang kedua itu 10%. Ini yang tingkat signifikannya 5%. Nah, sekarang kita akan membuat tabel chi-square dengan tingkat signifikannya 10%. Jadi sama seperti tadi, kita klik transform, lalu pilih computer variable sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini di kolom sini, dan kolom target variable, dan di sini kolom numeric expression. Untuk kolom target variable itu kita ketik saja chi_10, karena nilai signifikannya tadi itu 10%. Kemudian untuk di kolom numeric expressionnya ini kita ketik saja IDF huruf besar semua, kemudian titik, kemudian CSQ atau chi-square, kemudian buka kurung 0,90, karena tingkat kepercayaannya itu 90%, koma DM, kemudian tutup kurung. Nah, kalau kolom target variable dan kolom numeric expressionnya ini sudah diisi, kita tinggal klik OK. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi yang ini tabel chi-square untuk nilai signifikan 5%, dan ini nilai untuk tabel chi-square dengan nilai signifikan itu 10%. Oke, kalau sudah mendapatkan hasil seperti ini, kita tinggal save saja, kita tinggal simpan hasilnya ini. Cara menyimpannya sama seperti sebelum-sebelumnya, tinggal kita klik file, lalu kita save as, kemudian kita tinggal beri nama file tersebut. Di sini saya akan memberi nama filenya itu tabel chi-square. Nah, tinggal klik save. Nah, itu cara membuat tabel chi-square. Nah, jadi kita sudah membuat tabel T, tabel F, dan tabel chi-square. Sekarang yang terakhir, kita akan membuat tabel statistik. Yang terakhir itu membuat tabel R atau product moment person. Nah, untuk SPSS ini, SPSS itu tidak menyediakan cara langsung untuk membuat tabel R. Untuk itu, pembuatan tabel R didahului dengan pembuatan tabel T, dan kemudian dibuat persamaan R dengan acuan tabel T, lalu ditransformasikan dengan SPSS. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contohnya. Jadi kita lihat dulu sebagai contohnya, buatlah tabel R dengan kriteria. Yang pertama itu kriterianya tingkat signifikannya atau alfanya itu adalah 5%. Hal ini berarti tingkat kepercayaan adalah 95%. Jadi 95% ini kita dapat dari 100% dikurang 5% ini tadi. Nah, kemudian kriteria yang keduanya itu derajat kebebasan atau DM-nya itu dari 1 sampai 15. Oke, kita langsung saja ke SPSS. Oke, ini tampilan SPSS-nya. Kita sudah masuk ke SPSS-nya. Jadi
Yang pertama kita masuk ke sini, sheet variable view, di sini klik saja. Nah, kemudian kita masukkan datanya ini. Untuk name ini kita ketik saja DM. Nah, kemudian desimalnya ini kita rubah 0, yang lain kita biarkan saja tetap, dan yang di sini kita ganti menjadi scale. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke sheet data view ini, yang sebelahnya di bawah ini, ke data view. Di sini sudah ada terlihat DM-nya tadi yang kita ketik tadi. Nah, ini untuk derajat kebebasannya itu dari 1 sampai 15. Jadi di sini kita ketik 1 sampai 15. Kita ketik saja manual. Nah, kalau sudah, kita ketik 1 sampai 15 di sini. Kemudian langkah berikutnya itu kita mengolah data ini menjadi tabel T tingkat signifikan 5% terlebih dahulu. Oke, caranya kita klik transform di sini. Setelah itu klik computer variable ini yang paling atas. Nah, klik saja. Nah, kan muncul tampilan seperti ini. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita masih menggunakan tabel variable dan numeric expression. Jadi untuk kolom tabel yang kolom target variable ini, kita ketik saja T_5. Kemudian di kolom numeric expression ini kita ketik saja itu IDM titik T buka kurung 0.95 koma DF, kemudian tutup kurung. Ingat, perhatikan angka, huruf, dan titik komanya, tutup kurungnya, perhatikan semua. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini, tabel T dengan nilai signifikan 5%. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, baru kita akan membuat tabel R untuk tingkat signifikansinya 5%. Untuk mengolah tabel T menjadi tabel R tingkat signifikan 5%, itu yang pertama kita klik lagi transform ini, kemudian kita klik computer variable ini yang paling atas. Nah, akan muncul lagi seperti ini. Yang ini kita hapus dulu, yang ini kita hapus juga. Nah, kalau ininya sudah kosong, kita ke kolom target variable terlebih dahulu. Di sini kita ketik R. Nah, kita ketik R di target variable ini, kemudian di kolom numeric expression ini kita klik T_5 garis miring, kemudian buka kurung SQRT, kemudian buka kurung lagi DM plus T_5, kemudian tanda bintang 2 kali, kemudian angka 2, kemudian tutup kurungnya 2 kali. Ingat, perhatikan huruf, kemudian angkanya, kemudian yang lainnya kita cek terlebih dahulu.
Kalau sudah, kita klik OK di bawah sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini tabel R dengan tingkat signifikansi 5%. Kalau sudah muncul tabel R dengan nilai signifikansinya 5% ini, maka kita tinggal save saja, kita tinggal simpan saja datanya. Cara menyimpan datanya sama seperti yang sebelum-sebelumnya tadi. Sini kita klik file, kemudian kita klik save as di sini. Nah, tinggal kita beri nama filenya. Di sini saya akan memberi nama filenya itu tabel R. Kemudian kita langsung saja klik save. Nah, itulah cara membuat tabel statistik. Ada tabel T, tabel R, kemudian tadi ada lagi tabel chi-square, kemudian ada lagi tabel F. Jadi ada 4 tabel statistik yang sudah kita buat dari tadi. Baiklah, kalau misalnya ada pertanyaan tentang seputar membuat tabel statistik ini tadi, 4 ini tadi, tabel T, tabel F, tabel chi-square, dan tabel R, silakan ketik di kolom komentar. Kemudian jangan lupa juga klik tombol like dan silakan share video ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman kita yang sedang membutuhkan untuk membuat tabel statistik. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dengan cara subscribe itu kita akan mendapatkan pemberitahuan untuk video-video terbaru dari Ihsan Adi. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.